Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, majelis taklim subuh di dalam bulan suci Ramadan, rahimakumullah. Kemarin kita berbicara tentang min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalam. Yang kita bahas adalah tentang amal. Ada amal syariat, ada amal torekot, dan ada amal hakikat. Inti daripada amal syariat ada 3 hal. Yang pertama, taubat. At-taubatu min jami'id dzunub. Kemudian yang nomor 2, takwa. Dan yang nomor 3, istiqomah. Urutan ini harus diikuti. Pertama adalah at-taubatu min jami'idz dzunub, baik kepada Allah sesama manusia. Baik tobat secara batin maupun tobat secara zahir. Tobat secara batin antara lain yaitu yang sudah kita paham, yang disebut dengan ujub, yang disebut dengan takabur, yang disebut dengan hasud, yang disebut dengan riya, yang disebut dengan ragu-ragu dengan rahmat Allah. Ya, ragu-ragu dengan rahmat Allah. Ragu-ragu itu sakun fillah. Kita ragu-ragu dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Padahal kita tidak terlepas dari rahmat Allah. Ya, setiap detik, setiap saat, setiap embusan nafas, rahmat Allah selalu kita rasakan. Kita hadir di sini karena rahmat Allah. Jenengan bisa duduk karena rahmat Allah. Jenengan bisa berdiri rahmat Allah. Jenengan bisa puasa dalam bulan suci Ramadan rahmat Allah. Jenengan bisa membaca Al-Quran rahmat Allah. Bisa tarawih rahmat Allah. Bisa sholat lail rahmat, apapun rahmat Allah baik secara zahir maupun secara batin.
Itu ada kaitannya dengan ketika seseorang itu ragu dengan rahmat Allah secara batin, itu adalah termasuk dosa batin. Kemudian berikutnya, ketika melakukan kekhilafan, ya toh? Ketika melakukan khilaf, senang. Jadi melakukan khilaf senang. Itu juga termasuk dosa batin. Atau dosa batin termasuk suudzon kepada Allah. Suudzon kepada sesama manusia. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada sesama manusia. Itu juga termasuk dosa batin yang harus kita taubati. Termasuk tidak ridho dengan takdir Allah. Ketentuan-ketentuan Allah. Tidak ridho dengan takdir Allah itu merasa Bapak Mirin, masa saya kok mentak terus, kok seperti ini. Padahal itu sudah ketentuan-ketentuan Allah. Setiap detik, setiap apapun itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Allah. Dan itu harus kita taubati. Riya itu termasuk dosa batin yang harus kita taubati. Sirkul asghar, sirkul akbar. Riya itu termasuk sirkul asghar. Jenengan meninggalkan ibadah karena orang lain termasuk riya. Atau panjenengan beribadah karena orang lain juga namanya riya. Jadi semua dosa-dosa batin yang ada di dalam diri kita harus kita tobati. Termasuk katakanlah ada orang lain yang mendapatkan musibah, tetangga, saudara, atau orang lain, di dalam hati kita itu ada rasa senang, berarti termasuk dosa batin. Dosa batin seperti ini harus kita taubati. Tobat berarti berhenti, kemudian menyesal dan tidak mengulang. Itu dosa-dosa batin antara lain seperti itu. Nah, di samping dosa batin juga kita tobati dosa zahir. Kemarin kan TV bicara ada 7 sumber. Dosa zahir yang harus kita tobati. Lisan, pandangan mata, telinga, terus nomor 4 apa? Tangan, kaki, perut, farji. 7 hal yang harus kita ingat-ingat, jangan sampai kita melakukan dosa yang ada hubungannya dengan lisan. Dosa lisan apa? Pak Mirin, ghibah. Nomor 2 namimah. Nomor 3 yaminul ghamus. Nomor 4 mencaci. Apa mencaci itu? Mencela. Itu termasuk dosa lisan. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW diinformasikan
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khaira aw liyasmut. Man kana yu'minu billah, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khaira, ucapkanlah yang baik. Kita mengucapkan baik kepada siapapun. Kalau tidak bisa mengucapkan baik, atau waliyakul khaira aw liyasmut, diam. Karena diam itu selama. Jadi kita menjaga lisan. Daripada lisan ini tidak mampu kita kendalikan, difungsikan untuk zikir Allah. Difungsikan untuk membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, diperbanyak. Difungsikan untuk membaca asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya sampai as-sabur. Nah, itu memfungsikan menjaga lisan ini jangan sampai mengucapkan yang tidak baik, jangan sampai melakukan kemaksiatan lisan yang berdampak kepada hati. Dampaknya apa? Kemarin Pak Amirin, dampaknya hati. Hatinya menjadi gelap. Yang dimaksud hati itu namanya basiroh, meripat hati. Ya toh? Itu masih lisan, belum mata. Kita bisa menjaga mata. Nah, mata ini difungsikan untuk apa? Difungsikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk memandang ciptaan-ciptaan Allah, jagat raya ini. Jagat raya ini termasuk langit, termasuk bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk macam-macamnya binatang, termasuk hawa, air, batu, apapun. Karena semuanya itu berzikir kepada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Ya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Di langit apa saja? Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada susunan tata surya. Itu berzikir kepada Allah. Baik di langit mafis sama maupun yang ada di bumi. Yusabbihu mafis sama wal ardh. Di bumi juga zikir semua. Apa yang di bumi? Manusia, macam-macam binatang, burung. Ya kan? Burung itu kan tasbihnya, zikirnya macam-macam. Kalau perkutut zikirnya seperti itu. Ya kan? Kalau ayam zikirnya seperti itu. Macam-macam burung, macam-macam hayawan, macam-macam tumbuh-tumbuhan, macam-macam ikan, macam-macam segala macam itu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Nah, itu harus kita baca dan harus kita renungkan. Kita membaca itu ya, menunjukkan itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Kita lihat langit, ingat Allah. Kita lihat bumi, ingat Allah. Kita lihat air, ingat Allah. Kita lihat batu, ingat Allah. Apapun yang kita lihat, itu sebagai satu media yang harus kita baca, yang menjadikan diri kita itu mengenal Allah. Di samping kita disuruh membaca ayat-ayat Allah yang ada kaitan ayat-ayat kauniyah, kita juga disuruh membaca di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Detak jantung terus berdetak, nafas keluar masuk. Ya, itu
menjadikan kita itu disuruh memperhatikan, disuruh berpikir dan berzikir. Berpikir dan berzikir. Muncul hikmah, muncul ilmu, dan ilmu itu menjadi nur, menjadi penerang di dalam hati. Misalnya jenengan lihat burung, bunyinya kok enak. Jangan terpancang kepada bunyinya burung itu, mengagung-agungkan, tapi lihatlah di balik siapa yang menggerakkan itu. Allah. Berarti kita ingat Allah di mana saja berada. Kita melihat diri kita ingat Allah, kita melihat itu semuanya kita mengingat Allah. Begitu juga kita bisa mengingat Allah melalui membaca Al-Quran. Jadi tafakkur, tadabbur, ya, berpikir dan berzikir, muncul ilmu, dan ilmu itu bagikan nur. Nur itu apa? Cahaya, menerangi apa? Hati, sehingga hatinya senang, hatinya bergembira, hatinya bersyukur, hatinya semangat, selalu ingat Allah. Jadi itu tadi penjelasan, ya toh, menjaga 7 anggota tubuh dalam rangka dijaga hati-hati jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Lisan, mata, pendengaran. Pendengaran juga. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang yang mukmin, dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah. Nama Allah kan banyak. Asmaul Husna itu nama Allah semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai terakhir As-Sabur. Nah, ketika kita mendengarkan asma Allah, hati terkoneksi. Ingat Allah. Ketika kita mendengarkan azan, ya toh, tidak connect, berarti kualitas pemahaman tentang iman berkurang. Wa idza tuliyat alaihim, ketika dibacakan ayatuhu, ayat-ayat Allah yang termasuk Al-Quran, zadadhum imana, mendengarkan azan, mendengarkan Asmaul Husna, mendengarkan Al-Quran, zadadhum imana, imannya bertambah. Telinga. Begitu juga ketika telinga itu mendengarkan orang hibah. Pernah Pak Amirin telinganya mendengarkan orang hibah? Nah, itu menutupi mata hati. Yang asalnya hatinya itu pekah. Ketika mendengarkan hibah, seneng ngrungokno, berarti hatinya ada kotoran-kotorannya, berdampak dari mendengarkan ucapan yang kurang baik dan berdampak kepada hati. Lisan, mata, telinga, tangan. Ya, tangannya juga harus digunakan yang baik. Perutnya harus diisi dengan makanan-makanan yang halal. Kakinya digunakan untuk menuju satu kebaikan. Jenengan datang ke masjid, 1 langkah pahalanya luar biasa. Mendatangi majelis taklim, sayapnya malaikat Jibril diletakkan supaya ini dilewati oleh orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mendatangi majelis-majelis taklim, supaya mendapatkan barokahnya.
ya toh, melangkah dan sebagainya dan sebagainya. Perut, kemudian pintu depan dan pintu belakang. Itulah yang harus kita jaga. 7 anggota tubuh yang harus kita jaga, dijaga dari perbuatan yang tidak baik, difungsikan dengan kebaikan. Begitu juga menjaga hati dari hal-hal yang tidak baik, tadi penyakit-penyakit hati, dan hatinya dibersihkan untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Demikianlah materi singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi fa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fidani. Rabbi fa'na bi barakatim wa dinal husna bihurmati wa abidna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna bihurmati wa abidna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatal alamin, rahmatal alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayah wa qamarika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa liwaliya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fir lana walidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.